Pemirsa, kasus ruda paksa oleh seorang guru di salah satu pesantren di Bandung, Jawa Barat memasuki persidangan. Terdakwa ruda paksa belasan korban yang masih di bawah umur dan beberapa orang diantaranya bahkan hamil hingga melahirkan. Seorang guru pesantren di Kota Bantung, Jawa Barat melakukan tindak pemerkosaan atau ruda paksa belasan santriwati yang ia didik. Pelaku melakukan tindak keji tersebut terhadap 12 murid hingga hamil dan melahirkan. Sejumlah korban bahkan diruda paksa pelaku sejak mereka masih di bawah umur. Pelaku berinisial HW dan istrinya telah 5 tahun tinggal di rumah yang dijadikan sebagai yayasan ini. Dia memang tidur di sini ada yang tidur, ada yang enggak gitu. Tapi dia ganti-ganti kan santriwati itu tidur di sini berarti. Tidur di sini. Kira-kira ada berapa tuh Pak? Berapa santriwati yang tidur di sini memang Bapak tahu aja? Yang saya tahu ada 5 lebih, gitu kadang ganti lagi santrinya. Kasus ini telah masuk ke pengadilan dan sidang lanjutan akan kembali digelar pada tanggal 21 Desember dengan agenda mendengarkan kesaksian korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Heri Hirawan, pemilik yayasan sebuah pesantren di Bandung, diduga telah menggauli belasan santriwati yang diasuhnya. Ruda paksa dilakukan di sejumlah apartemen dan rumahnya yang juga dijadikan tempat penampungan para santri. Pihak kepolisian mengaku kasus ini tidak dirilis, kasus ruda paksa karena melibatkan anak-anak di bawah umur. Terdakwa Heri Hirawan dituntut hukuman 20 tahun penjara karena kasus ini melibatkan anak-anak dan dilakukan oleh tenaga pendidik. Dari laporan tersebut terungkap ada beberapa yang di bawah umur dilakukan pencabulan sehingga hamil. Nah, memang sengaja Polda Jabar tidak merilis, tidak menginformasikan. Ini terkait anak-anak di bawah umur, ya. Kami menjaga dalam artian dampak psikologi, dampak sosial dari anak tersebut. Ya, namun kita tetap berkomitmen pada saat itu kita melakukan penyidikan dan alhamdulillah kasus tersebut sudah dikatakan P21. Pemirsa, seorang guru pesantren di Bandung diduga melakukan ruda paksa santriwati hingga hamil dan ada yang sudah melahirkan mendapatkan perhatian serius. Mengingat kasus kekerasan seksual merupakan tindak pidana kejahatan luar biasa dan dilakukan berulang. Kini kita akan membahasnya lebih jauh bersama Aris Merdeka Sirait, Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak. Selamat sore Pak Aris. Selamat sore Mbak, selamat sore. Baik, kasus ruda paksa ini yang melibatkan sejumlah santri, ada belasan santri saat ini, dan ini juga menuai kecaman dari sejumlah pihak. Bagaimana sebenarnya Komnas dari Perlindungan Anak menyikapi hal ini? Ya, yang pertama ingin saya luruskan ya, ini bukan perbuatan cabul ya. Jangan sampai kita letakkan itu sebagai penerapan hukum kepada pelaku, karena itu berbeda. Ini adalah serangan persetubuhan yang diikuti dengan bujuk rayu, tipu muslihat dan sebagainya, sehingga anak itu semakin menjadi hamil dan melahirkan, begitu menurut keterangan. Jadi saya ingin luruskan ini bukan perbuatan cabul, karena hati-hati karena nanti penerapannya itu tidak maksimal. Itu satu. Yang kedua tentu ini adalah harus menjadi pelajaran para penegak hukum untuk menerapkan Undang-Undang 17 tahun 2016. Sudah tepat jaksa penuntut umum menuntutnya di atas 15 tahun karena apa, dilakukan secara berulang-ulang dengan saya kira sudah mengantongi bukti-bukti yang cukup, mulai dari proses pemeriksaan dari polisi dan penuntutan yang menyatakan bahwa itu sudah terpenuhi unsur tipu muslihatnya, bujuk rayunya, apalagi itu dilakukan oleh guru pesantren dan sebagainya, dan itu dilakukan secara berulang. Jadi sekali lagi ini bukan perbuatan cabul, berbeda ya, berbeda. Nanti jangan kita undang-undang pidananya yang diterapkan, tetapi ini saya ingin Undang-Undang 17 tahun 2016 merupakan kejahatan luar biasa, istilah ruda paksa ya, kejahatan seksual dan sebagainya, dan ini dilakukan oleh orang yang seharusnya melindungi anak. Jadi ini maksimal. Jadi saya kira saya mendukung sekali apa yang menjadi tuntutan jaksa di atas 10 tahun atau di atas 15 tahun karena dilakukan secara berulang-ulang. Sekali lagi saya ingin luruskan, ini bukan sekadar perbuatan cabul ya. Nanti definisinya sangat berbeda dengan penerapan Undang-Undang 17 tahun 2016 mengenai kejahatan seksual
merupakan extraordinary crime. Saya kira sudah tepat gitu ya. Baik, kita perbaiki istilahnya menjadi ruda paksa ya Pak Aris ya. Iya, Baik. tidak masalah Pak soal itu. Baik, kasus ini sebenarnya telah dilaporkan ke polisi pada bulan Mei lalu ya. Apakah sejak lama kasus ini sebenarnya sudah diketahui dan juga menjadi bagian concern dari Komnas Perlindungan Anak, Pak Aris? Iya, saya kira ini sangat prihatin, kasus ini lama gitu ya. Walaupun misalnya bahwa pihak kepolisian memerlukan 2 alat bukti yang cukup gitu kan. Tetapi ini kan saksi korban jelas sudah hamil dan melahirkan, itu sudah cukup sebenarnya. Kasus ini segera mungkin tidak lebih dari 15 hari sebenarnya sudah masuk dalam persidangan. Tetapi sejak Mei sampai hari ini saya kira itu ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Ada apa lamban itu karena tidak cukup bukti atau tidak? Padahal ada 14 santri itu jelas-jelas hamil dan menurut keterangan jaksa setelah diperiksa itu ada yang sudah melahirkan 2 kali begitu. Jadi itu sebenarnya terlalu lambat. Tetapi tentu saya tetap memberikan apresiasi kepada Polda Jawa Barat ya. Sekali lagi kasus-kasus seperti ini harus tepat karena itu merupakan extraordinary crime atau dikenal dengan kejahatan luar biasa. Baik, tadi disampaikan bahwa ada kesulitan mungkin dalam penyidikan begitu kasus ini. Apakah mungkin ini berkaitan dengan korban yang memang tidak mengakui adanya ruda paksa terhadap dirinya? Pak Aris mungkin. Saya kira tidak, karena sudah hamil kan gitu dan mengakui ada yang 2 kali saya kira ya. Jadi ini saya kira saya berpihak pada korban ya. Karena biasanya korban-korban dari kejahatan seksual itu dengan bujuk rayu, tipu muslihat, tekanan, intimidasi itu membuat anak trauma dan takut untuk menceritakan itu. Banyak pertanyaan, kenapa kok sampai 2 kali melahirkan kemudian tidak terungkap kasus ini, kan seperti itu. Maka jangan sampai itu dikatakan kasus perkosaan, tetapi serangan persetubuhan berdasarkan undang-undang pidana kita, begitu ya. Undang-undang perlindungan anak juga mengatur serangan persetubuhan, tetapi unsurnya harus terpenuhi. Saya kira perbuatan cabul itu nanti dikatakan undang-undang pidana kan. Iya, unsur-unsur yang ada ini sudah terpenuhi ya Pak Aris dari kasus ini? Ya. Sudah, saya kira ada bujuk rayu, tekanan, dan membuat anak atau korban hamil, melahirkan, dan sebagainya. Dan saksi korban banyak, itu yang diperiksa oleh jaksa. Sudah cukup bukti bahwa saksi korban itu selain yang sudah hamil, melahirkan 2 kali, dan sebagainya. Saya kira sudah tepat jaksa penuntut umum untuk menerapkan Undang-Undang 17 tahun 2016. Baik, yang menarik adalah kasus ini sebenarnya sudah lama terjadi namun tidak diekspos ke media, padahal sebenarnya kasus kekerasan seksual yang melibatkan pesantren ini sebenarnya kedua gitu dari data yang ada. Menurut Anda seperti apa? Ya, saya kira itu berulang-ulang sebenarnya terjadi kan. Itu sejak tahun 2016 sampai 2021 kan menurut keterangan yang diperiksa oleh jaksa. Nah, saya kira ini kan dibiarkan kasus ini. Tetap oleh karena itu Komnas Perlindungan Anak melihatnya ini bukan berdiri sendiri. Saya kira ada juga saksi yang lain, misalnya istri dari guru pesantren itu, nggak mungkin itu tidak terjadi. Nah itu juga yang mengetahui tetapi membiarkan dan mendiamkan itu bisa dikenakan juga pidana. Bisa jadi panjang begitu ya? Betul. Kalau itu tidak dilaporkan. Baik, Pak Aris, singkat saja terakhir, ini hukuman yang pantas untuk pelaku ruda paksa ini apa sebenarnya yang mungkin pantas untuk dijeratkan kepada terdakwa? Iya, kalau kita merujuk Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang penerapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka pelaku, ya, apa yang saya sebut ini predatornya, itu dapat diancam di atas 20 tahun bahkan seumur hidup. Dan tentu kalau misalnya itu seperti yang dikatakan terbukti dilakukan berulang-ulang sejak tahun 2016 sampai 2021 sampai mengakibatkan anak ini atau santriwati ini hamil dan melahirkan, maka dapat diterapkan juga tindakan kebiri lewat suntik kimia. Hati-hati. Ini saya kira kita berharap seperti itu. Jaksa sudah tepat di atas 20 tahun ya, tetapi hakim akan bisa berpendapat lain, bisa ditambahkan dengan tindakan kastrasi untuk efek jera. Saya kira ini perspektif perlindungan anaknya. Tapi yang berikut adalah atas kejadian ini, maka kita minta pemerintah Jawa Barat itu perlu mengevaluasi dan memeriksa
semua sekolah-sekolah yang berlandaskan agama, karena ini tersembunyi dan seterusnya. Saya kira itu penegakan hukumnya. Terima kasih untuk Daksa, dan kami akan hadir pada sidang berikutnya di hari Selasa 21 Desember. Baik, Pak Aris, tentu saja kita akan kawal bagaimana proses hukumnya berlangsung nanti, dan kita harapkan keadilan di sana yang bisa dirasakan oleh para korban. Terima kasih, Bang Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak. Salam sehat selalu, Bang Aris. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Baik, pemirsa, melalui akun Instagram pribadinya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini menanggapi kasus pemerkosaan yang menimpa belasan santriwati di pondok pesantren yang berada di wilayah Bandung, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa RK ini juga mengatakan para korban saat ini dalam penanganan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan juga Keluarga Berencana DP3AKB Provinsi Jawa Barat. RK juga meminta kepada seluruh pihak terkait untuk saling mengingatkan jika melihat adanya keganjalan dalam proses pendidikan. Pemirsa, kasus guru pesantren di Jawa Barat yang melakukan ruda paksa lebih dari 10 santrinya memicu reaksi keras daripada masyarakat, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Komisioner KPAI Retno Listiarti mengutuk perbuatan bejat yang dilakukan guru pesantren ini. KPAI juga mendorong pemulihan psikologi para korban, terutama bagi korban yang diperkosa hingga melahirkan anak. KPAI mendukung agar ibu yang masih remaja ini dapat melakukan masa depannya. Selain itu, menurut Retno, hak atas kesehatan anak-anak korban juga perlu diperhatikan. Anak-anak yang dilahirkan perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di MNC News Now.